Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di hari ini cukup cerah. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Jadi minggu yang lalu kalian pertama sudah melakukan pengamatan, identifikasi, ya, identifikasi tanaman yang ada di sekitar madrasah. Oke, jadi untuk memulai pembelajaran hari ini seperti biasa, silakan dipimpin doa satu orang, silakan. Siang hari ini masih semangat? Masih segar ya? Oke, alhamdulillah. Oke, seperti biasa sebelum memulai pelajaran Bapak absen dulu. Jalan Muhammad Hafiz, Muhammad Aksan, Muhammad Rafi, Rizka, Intan, Sarah, Adisti, Laila, Lutfiatur Rahmah. Oke, alhamdulillah hari ini mapel biologi pelajaran Bapak hadir sesuai yang sudah kita rencanakan. Oke. Oke. Alhamdulillah pertemuan sebelumnya yang lalu kalian sudah melakukan identifikasi pengamatan terutama tumbuhan yang ada di sekitar Madrasah Aliyah Negeri 1 Sintang. Jadi keanekaragaman dan hayati yang ada di Sintang itu termasuk sangat luas, kaya sekali, ya, atau yang disebut dengan biodiversitas, keanekaragaman hayati yang sangat luas, maha luas. Kita wajib bersyukur kepada Allah telah menciptakan makhluk hidup itu beraneka ragam, banyak manfaatnya. Ingat Allah telah berfirman, ya, dalam suratnya, bahwa segala ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Sekali lagi, semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia, sekecil apapun, ya, termasuk bakteri. Bakteri secara umum
kita pada umumnya sering mengkonotasikan berdampak negatif. Iya kan? Contohnya apa? Dampak negatifnya. Ya, bakteri TBC. Ya kan? Ada yang tahu bakterinya apa? Iya, Mycobacterium tuberculosis. Oke. Tapi ternyata sadar atau tidak, tanpa bakteri keberlangsungan hidup kita itu bisa terancam. Masih ingat pembelajaran yang lalu tentang ekosistem? Ada daur geokimia. Salah satunya itu daur nitrogen. Di situ ada peranan bakteri mengkonversi senyawa organik makhluk hidup yang punah menjadi senyawa anorganik, nanti akan digunakan kembali untuk golongan autotrof, dalam hal ini tumbuhan. Nah, itu salah satu contoh kecil yang awalnya bakteri mungkin kita pandang sebelah mata, tetapi peranannya sangat besar, memberi dampak kehidupan makhluk hidup yang lainnya sebagai penyokong, penyumbang kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Oke, jadi agenda hari ini melanjutkan agenda yang kemarin. Ya, kalian presentasi. Nah, sebelum presentasi ada yang Bapak tayangkan, ya. Oke, sudah terlihat? Oke, alhamdulillah. Oke, di sini Allah kembali berfirman dalam surat Yunus ayat ke-24, ya. Surat Yunus. Kalau pertemuan yang lalu itu surat Al-An'am ayat 141. Nah, kita kembali mengulas firman Allah yang berikutnya, yaitu surat Yunus 24, yang artinya sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman. Nah, sekali lagi, ya kan? Allah memerintahkan malaikat pembawa rezeki, yaitu malaikat siapa? Mikail, menggiring awan, ya, ke daerah yang berpotensi hujan dalam hal ini. Kemudian turunlah hujan sebagai sumber rezeki, ya, sebagai sumber rezeki. Kemudian tumbuhlah tanaman-tanaman di bumi dengan subur karena air. Nah, jadi air ini merupakan salah satu komponen abiotik. Pertemuan yang lalu kalian sudah membahas, mengidentifikasi. Ternyata di Madrasah Aliyah Negeri Sintang itu ada beberapa tipe ekosistem. Ekosistem perairan, air, sekali lagi. Kalian juga sudah mendapatkan materi tentang daur atau siklus air. Masih ingat? Ya? Oke, siklus air. Nah, ya, jadi penting sekali di sini. Allah mengisyaratkan kembali dalam firman-Nya surat Yunus. Oke, ya. Jadi di sini
air merupakan komponen yang sangat penting dalam membentuk ekosistem. Nah, ini salah satunya nanti akan kalian jabarkan dalam presentasi. Oke. Untuk efektif pembelajaran kita, silakan kelompok yang pertama maju. Siapa kelompoknya? Ya, silakan. Oke, silakan satu operator. Boleh? Bertindak sebagai operator di sini. Ya, silakan. Oke, ya. Silakan dibuka dulu. Perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil pengamatan kami. Sini ada kita menjelaskan soal keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkat, ada tingkat gen, tingkat jenis, sama ekosistem. Lalu itu tingkat gen ini sebenarnya ada dari perbedaannya itu ada dari bentuk, rasanya. Buah mangga ya. Oke, kelompok 1 pertemuan yang lalu menyaksikan buah mangga ya. Bervariasi dalam hal bentuknya. Betul. Bentuk. Di sebelah aula ya, ada mangga kemarin kan? Nah, hasil identifikasinya apa? Perbedaan variasi apa selain bentuk buah? Untuk daunnya bagaimana? Bentuk morfologinya, bentuknya. Silakan dipaparkan sesuai yang sudah kalian amati. Bentuk daunnya. Di sini ada 2 ekor. Yang pertama dia daunnya pendek dan sedikit menguncung. Ya. Kemudian, Kemudian kedua dia memiliki daun yang lebar dan panjang. oke, jadi hasil identifikasi yang pertama, variasi morfologi bentuk daun. Yang satu daunnya tadi agak ramping memanjang, yang satunya lagi agak membesar. Betul ya? Yang di area sebelah kiri aula atau di depan ruangan bed kesenian, ya kan? Yang kelas 11 IPS. Dan yang satu di sisi kanan aula atau di depan kelas 10. Oke. Jadi dari bentuknya apa? Bentuknya yang satu bentuk buahnya. Yang kalian amati kemarin buahnya yang sebelah kanan apa? Bentuknya yang salah satunya bentuk bulat. Ya, betul ya, bulat ya. Kemudian yang sebelahnya berbentuk lonjong, panjang ya. Oke. Ya, jadi untuk tanaman mangga terkategori keanekaragaman tingkat gen. Ya. Yang lainnya silakan. Keanekaragaman. Selanjutnya adalah keanekaragaman tingkat jenis. Nah, ini dari yang kita amati itu ada pohon kelapa, pohon palem, dan pohon pinang. Nah, contoh yang di depan ini juga contoh-contoh dari keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Nah, di sini ada jenis kelapa, pinang, aren, dan palem. Sudah terlihat jelas dari perbedaannya, bentuk pohonnya, daunnya,
Oke. Yang membutuhkan kulit. Terus ada keanekaragaman berarti tingkat ekosistem. Nah, di sini ada sungai, sawah, dan hutan tropis. Oke, mohon maaf. Sesuai yang kalian amati, ekosistem yang ada di Madrasah Aliyah itu ekosistem apa saja tipenya? Dia ada perairan dan perkebunan. Ya, Kalau perairan, dia ada kolam dan ikan-ikan di dalamnya. Ya. Terus ada teratai, ada juga ekibotnya dan tumbuhan-tumbuhan lain. Habis itu ada juga yang perkebunan atau daratan. Nah, daratan ini ada perkebunan. Dan dari perkebunan nih dia ada toga atau tanaman obat gitu. Ada semacam serai, jahe, kunyit. Ada juga pohon jambu, terus ada pisang, ada kelapa juga. oke. Jadi ekosistem yang pertama diamati itu ekosistem perairan, kolam ikan. Kemudian di area belakang itu ada rimbunan pohon. Pohon apa itu? Banyak. Ada enggak? Ada enggak? Ada pohon mangga, Matoa. Apalagi? akasia, Akasia, pohon ketapang, ketapang. sawit. Oh iya, ada sawit. Nah, jadi jenis-jenis pepohonan. Ya, di area belakang kelas 11 Mia, persisnya itu lokasi akper sebelah gedung kita. Itu masih berupa hutan. Ya, banyak jenis-jenis tumbuhan tingkat tinggi, jenis-jenis pepohonan ya. Ada pohon tadi akasia, pohon ketapang, dan dominasi karet, pohon karet. Karena Sintang ini karet merupakan salah satu komoditas unggulan selain sawit. Termasuk tadi ada sawit, beberapa pohonnya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Diberi kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil, jadi semuanya dari antara bagian itu menunjukkan adanya variasi di antara individu dalam satu jenis atau spesies yang sama. Contoh tadi itu kayak interval seperti itu. Terus kalau keanekaragaman jenis itu menunjukkan adanya variasi dalam satu genus atau familia atau suku. Kalau dalam tingkat ekosistem dia disebabkan oleh perbedaan geografis yang menyebabkan perbedaan itu. Oke. Silakan yang lain, silakan duduk. Oke, yang lain silakan bertanya. Bertanya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja ciri-ciri fauna di wilayah barat? Oh iya, ada pertanyaan bagus Ustaz. Nah, jadi selain kegiatan kalian kemarin melakukan pengamatan, di materi di awal sudah paparkan juga ya. Jadi keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat unik. Ya, sangat unik. Meliputi wilayah Indonesia bagian barat, ujung timur atau Asiatis, Australia karena dekat dengan benua Australia, ya. Nah, atau Indonesia bagian timur. Kemudian ada Indonesia bagian tengah dengan timur, itu disebut daerah peralihan. Nah, ini ada pertanyaan bagus. Indonesia bagian barat atau dikenal wilayah oriental itu ciri-cirinya apa? Silakan. Siapa yang mau menjawab? Jadi ciri-cirinya salah satunya tuh badannya besar, Badannya besar. yang terus dia bergerak, terus bentuknya tuh keluar menarik. Berbadan mamalia berukuran besar ya. Nah, jadi salah satu cirinya yaitu
mamalia berukuran besar. Contohnya apa? Semuanya ada orangutan. Orangutan. Ya. Kalimantan, spesies Kalimantan, orangutan. Homo pygmaeus abeli itu orangutan Kalimantan. Ya, termasuk spesies endemik karena hanya ada di Pulau Kalimantan. Di Sumatera juga ada, tapi berbeda. Bahkan di pesisir Sumatera itu ada juga yang endemik, ya, orangutannya makaka jenisnya, ya. Nah, itu sangat unik sekali, tidak dijumpai di wilayah Indonesia bagian manapun. Makanya kategori endemik. Oke ya. Nah, selain berukuran besar, apa ciri-cirinya? Jadi dia tuh yang kedua memiliki bentuk badan atau bulu yang tidak bentuk. Oke, bagus. Ternyata di Indonesia bagian barat atau oriental itu warna rambut penutup tubuhnya itu kurang menarik. Kurang menarik. Contohnya sapi, warnanya iya coklat, abu-abu. Kemudian tadi orangutan, iya abu-abu, coklat, bahkan ada yang merah. Nah, kita punya pusat konservasi hutan wisata. Di situ ada pusat konservasi namanya Kobus. Itu yayasan ya yang bergerak di bidang lingkungan. Di situ salah satu ada tempat konservasi namanya Pusat Orangutan Kalimantan. Di situ unik. Rambutnya abu-abu, bahkan ada yang pirang. Nah, pernah Bapak menyaksikan ya. Nah, nanti tidak ada salahnya untuk memperkaya Kasana Inutawan, kita nanti berkunjung di sana. Jadi sebagai sarana edukasi, sebagai sarana rekreasi juga. Nah, jadi sekali kita rekreasi, ya, oke. Silakan ada pertanyaan yang lain, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Kelompok yang lain. Mohon maaf, atau yang bertanya nih. Duduk aja enggak apa-apa. Nah, jadi aktivitas manusia itu banyak ya. Ada yang bisa meningkatkan keanekaragaman hayati maupun aktivitas yang membahayakan atau merusak keanekaragaman hayati. Ya. Jadi Bapak ingin kalian memaparkan contoh aktivitas manusia yang bisa menurunkan kualitas populasi keanekaragaman hayati itu apa contohnya? Kegiatan aktivitas manusia yang bisa merusak bahkan menurunkan kualitas keanekaragaman hayati, salah satunya punah. Nah, silakan aktivitas apa manusia? Silakan. Ya, silakan. Ya. Jadi salah satu contohnya itu perburuan liar. Perburuan liar. Perburuan apa ini? Perburuan contohnya itu di Sumatera itu kan ada gajah Sumatera. Gajah Sumatera ya. Jadi para pemburu itu berbondong-bondong ingin mengambil daging. Ya, betul. Aktivitas yang membahayakan salah satunya perburuan liar. Organ pada gajah yaitu gading dikirim ke luar negeri, diselundupkan. Nah, ini contoh aktivitas yang tidak baik, harus dihindari. Ingat, kita makhluk hidup itu tidak sendiri. Kita harus hidup berdampingan, saling menyayangi. Berarti itu sudah kategori berbuat aniaya. Betul? Di awal sudah Bapak sampaikan, kita makhluk ciptaan Allah ini sangat beraneka-ragaman, harus kita jaga, kita lestarikan. Tidak boleh kita melakukan tindakan aktivitas yang merugikan, membahayakan, bahkan mengancam keberlangsungan hidup makhluk lainnya, dalam hal ini populasi gajah.
Oke, ya, bagus. Oke, ada yang mau disampaikan lagi atau disimpulkan? Silakan. Ya, silakan. Ya. Jadi kesimpulannya dari kita sendiri tentang pelestarian bahwa dalam kehidupan sehari-hari pun harus tetap melestarikan keberagaman hayati yang ada di sekitar kita. Oke, alhamdulillah. Ya, kita beri aplaus tepuk tangan ke kelompok pertama. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menyampaikan tentang pengamatan kami yang beberapa minggu kemarin tentang keanekaragaman hayati. Nah, di sini ada dua bentuk kaktus, yaitu ada yang duri, ada yang kecil, yang panjang, terus bentuknya berbeda. Ya. Nah, ini termasuk keanekaragaman tingkat gen. Ini namanya diamati selanjutnya. Oke, selain mendapatkan kaktus yang kakak dan abang amati, selain kaktus apa yang terkategori keanekaragaman tingkat gen? Bisa jadi bunga, ada tidak bunga apa? Ya, silakan. Kalau bunga itu ada berbagai macam warnanya, variasinya beragam, misalnya merah, oranye, pink, dan misalnya itu daunnya juga daunnya ada yang putih, ada yang kecil, dan ada yang lebar. Oke, jadi variasi dalam hal warna bunga. Bunga apa tadi? Bunga kertas. Ya, bunga kertas yang ada di sisi bagian kelas sebelah kelas 10. Nah, jadi di kelas 10 itu ada keanekaragaman tingkat gen dalam hal ini bunga kertas, yaitu variasinya variasi warna bunga. Kemudian ada tidak variasi lainnya selain bunga? Daun, bentuk batang, ya? Ya, ada yang berduri. Ada yang Ya, jadi variasi pada tangkainya itu ada yang berduri dan ada yang tidak. Jadi ada dua variasi. Pertama variasi warna daun, kemudian variasi iya, batangnya ada yang berduri dan ada yang polos atau tidak berduri. Ya, silakan. Yang lainnya, keanekaragaman tingkat gen ada lagi yang ditemui. Yang lainnya adalah ubi. Ya, ubi. Untuk perbedaannya dari bentuk daun dan batangnya. Ya. Yang warna ungu dan yang hijau. Oke, singkong. Singkong nama lanjutnya tulisem ya. Nah, singkong di sini memiliki keanekaragaman yang unik. Tadi teman kalian sudah menyampaikan singkong. Singkong yang diamati itu batangnya berwarna atau bagaimana? Batangnya berwarna hijau, kalau ada juga warna ungu. Iya, ada berbatangnya yang berwarna hijau muda agak pucat. Kemudian ada yang berwarna hijau agak gelap. Nah, itu ya. Itu salah satu variasi. Kemudian variasi apa selain batang? Daun? Bentuk daun. Bentuk daunnya bagaimana?
singkong kok bisa berbeda ya? Ada yang memanjang lancip, terus ada yang lebar. Oke, berdasarkan pengamatan kelompok 2, singkong ada yang berdaun agak ramping, memanjang, lancip ya. Kemudian ada daun yang lebar. Oke, itu ya. Jadi variasi daun dan bentuk batang. Oke, karena aja kita jeda dulu. Jutek aja. Kita jenis. Secara Dapat yang ada sesuai pengamatan kemarin, saya menemukan di sekitar desa itu pohon kelapa dan pohon sawit. Kalau pohon kelapa itu dia ada yang tinggi, paling tinggi, yang sedang, terus yang paling rendah. Dia bentuk buahnya bulat-bulat, terus pohon sawit dia pohonnya agak berbeda sedikit, terus buahnya berwarna ada yang hitam, agak kemerahan atau oranye. Oke, alhamdulillah. Nah, ini teman kalian kelompok 2 pertemuan yang lalu itu menemukan beberapa jenis tanaman. Ya. Yang tingkat kekerabatannya itu dekat. Tapi beda jenis. Ya. Salah satunya pohon kelapa yang ada di areal belakang kebun. Kelapa ya. Kemudian ada pohon pinang. Nah, pinang di depan kelas 12 dan UKS. Pinang ya. Nah, berdasarkan literasi di sini pohon pinang ya, silakan diamati. Memiliki tinggi yang sangat menjulang, lumayan tinggi, kemudian ada buahnya berbentuk bulat. Nah, pinang ada buahnya. Ini memiliki manfaat untuk pengobatan penyakit. Ada yang tahu penyakit apa? Iya, pinang itu nama produknya Pilkina untuk menyembuhkan obat malaria. Ya, pil produknya namanya Pilkina. Nah, untuk menyembuhkan penyakit malaria. Oke. Kemudian kelapa. Nah, kelapa yang di areal belakang ada yang sudah berbuah, ada yang belum berbuah. Ada yang kelapa menjulang tinggi, ada kelapa yang sedang. Kemudian ada yang rendah. Nah, pertanyaan Bapak, kelapa dulu dari sudut kelapa. Kelapa yang tinggi, sedang, rendah. Ini masuk kategori keanekaragaman tingkat apa? Kelapa. Iya, gen. Spesiesnya sama. Kelapa, hanya berbeda variasi apa? Kalian juga melakukan pengamatan kan? Variasi apa? Tinggi. Tinggi pohonnya. Ada yang berjenis pohon yang tinggi menjulang, sedang, bahkan ada yang rendah sudah berbuah. Nah, ya seperti literasi contoh di gambar ini, ada kelapa gitu ya, kelapa hibrida gitu ya. Nah, ini dimanfaatkan kaum pedagang, nah, ya, untuk produk apa? Iya, es kelapa muda. Nah, jadi peranannya sebagai minuman, produk minuman. Dan produk olahan lain lagi, kelapa. Manfaat kelapa apa? Kelapa menurunkan, iya, airnya bisa digunakan untuk, iya, penyakit apa? Cacar. Iya, cacar, kremut juga. Bahasa kesayangan kremut, iya kan? Nah, oke. Nah, ada pohon kelapa, pinang, bahkan kelapa sawit di belakang hutan sebelah kelas 11 MIA antara madrasah dengan upper, itu arealnya sebelah hutan. Ada sawit, ya. Kemudian ada pinang merah di pojok sana itu dekat aula. Nah, jadi tingkat keterapatannya ini dekat, ya, betul? Beda jenis. Makanya ini kan terkategori keanekaragaman tingkat jenis. Silakan keanekaragaman tingkat jenis berdasarkan pengamatan apalagi
selain keluarga kelapa, pinang, palem? Ada lagi keanekaragaman tingkat jenis. Tingkat jenis. Selain ini, berdasarkan pengamatan, kalau tadi kelompok yang pertama mengamati tanaman lidah buaya dengan kaktus, dengan lidah mertua, itu walaupun tingkat kekerabatannya agak jauh, itu juga termasuk kategori keanekaragaman tingkat jenis. Kalau teman kalian yang ini mengamati jenis kelapa, pinang, bahkan kelapa sawit dan pinang merah, ya ini tingkat kekerabatannya dekat, paling mudah diamati, ya. Oke. Jadi bisa dipahami ya untuk membedakan mana keanekaragaman tingkat gen maupun tingkat jenis. Oke. Silakan yang keanekaragaman berikutnya, tingkat ekosistem. Apa yang didapatkan? Dalam pengamatan yang lain ada ekosistem bagian daerah, yaitu seperti pepohonan, ada pohon akasia, pohon aren, pohon sawit, pohon kelapa, pohon rempeng matoa, tebu dan ubi atau singkong. Iya. Jadi ekosistem apa itu? Dan Daratan, ya daratan, ya kebun, ya kebun, ekosistem daratan. Karena ekosistem ini dibagi menjadi dua, ekosistem daratan dan perairan. Nah, di belakang aula, di samping masjid itu ada sungai. Itu sebenarnya sungai. Kita bendung menjadi kolam ikan. Nah, ada biota apa saja di situ? Komponen biotiknya apa saja? Makhluk hidup ya, karena ekosistem itu ada dua komponen, biotik dan abiotik. Yang biotiknya apa yang ditemukan di kolam itu? Ikan nila. Selain ikan nila ada ikan mas, ikan gurame, jenis-jenis ikan. Sekarang pertanyaan Bapak, bisa tidak di kolam itu kita identifikasi ada keanekaragaman tingkat gen? Silakan, abang yang di tengah. Siapa namanya? Iya, Zulfikar, silakan identifikasi. Gen, berarti sama ya. Ikan apa? Mau diambilkan contohnya yang diamati? Ikan nila saja, ya. Bervariasi dalam hal apa ikan nila saja? Warna. Selain warna, warna apa saja di seluruh ikan nilanya? Warna merah, putih, hitam. Warna merah, putih, ada corak hitam-hitaman. Nah, itu keanekaragaman tingkat gen karena hanya satu jenis ikan nila, variasi dalam warna. Tetapi kalau kalian bandingkan, kita bandingkan ikan nila, ikan gurame, bahkan ada ikan gabus. Kadang-kadang muncul gitu ya. Sore-sore kalau Bapak melihat itu ya. Nah, ada. Nah, itu baru kategori keanekaragaman tingkat jenis. Oke. Ya, jadi ditemukan lagi keanekaragaman tingkat jenis. Tidak hanya tadi pohon kelapa dan rimbunan. Oke. Silakan. Mau disimpulkan atau ditambah lagi? Silakan. Atau ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, ini belum bertanya ini. Silakan. Ya. Bang siapa namanya? Muhammad Rafi. Iya, silakan pertanyaannya. Saya Muhammad Rafi dari kelompok 1 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Iya, bagus sekali. Sederhana pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Ya, silakan. saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, serta proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Terima kasih. Oke. Yang lain? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada silakan dulu Bapak yang mau bertanya. Bapak yang mau bertanya ini. Oke.
Kalau tadi kelompok pertama Bapak bertanya aktivitas apa saja yang bisa menurunkan atau menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Sekarang kebalikannya, aktivitas manusia apa saja yang menyebabkan keanekaragaman hayati itu terjaga, bahkan semakin beraneka ragam. Ya, silakan Muhammad Hafiz. Nah, silakan. Kalau tadi yang membahayakan, sekarang yang menguntungkan. Kegiatan apa saja? Silakan. Kegiatan apa saja? Menjaga hewan yang punah. Iya. Salah satunya melakukan perawatan terhadap hewan-hewan yang hampir punah. Nah, karena bukan tidak mungkin ditemui spesies-spesies tertentu yang langka. Misalnya tadi kelompok 1 pencurian organ pada hewan gajah. Di daerah kita Sintang juga sempat waktu itu viral, yaitu pencurian atau pengambilan organ paru burung pinggang gading. Nah, bahkan sampai ke pihak berwajib itu. Nah, ini tidak boleh. Justru kita harus merawatnya karena ini kategori hewan yang hampir punah, dilindungi. Kita melakukan perawatan, pemeliharaan. Makanya ada wilayah tempat sengaja dibuatkan yaitu suaka. Suaka marga satwa, yaitu tempat konservasi berbagai jenis spesies atau hewan yang dikategorikan langka bahkan hampir punah. Nah, itu ya salah satunya. Ada lagi kegiatan aktivitas manusia yang bisa memuliakan, meningkatkan keanekaragaman hayati apa? Iya, reboisasi paling enggak. Menanam kembali. Menanam tanaman pangan, tanaman hias, bahkan tanaman tingkat tinggi pepohonan. Apalagi di daerah-daerah yang kritis, misalnya bekas penambangan emas ilegal atau peti tanpa izin. Itu kan daerahnya kritis, rawan gitu. Dilakukan reboisasi atau penanaman kembali. Oke, silakan boleh disimpulkan untuk kelompok ini. Aktivitasnya apa yang dihasilkan? Silakan. Dari hasil pengamatan beberapa hari yang lalu, dapat disimpulkan kita dapat mengetahui bahwa keanekaragaman tingkat genus dari satu spesies dan ekosistem rupanya banyak di sekitar tempat kita berada. Ya. Ada tambahan? Silakan. Kita juga harus menjaga apapun itu, kita harus menjaga tanaman dan tumbuhan atau hewan yang ada di sekitar kita. Oke, bagus. Jadi kesimpulannya banyak sekali flora dan fauna yang ada di sekitar kita dan kita punya kewajiban untuk menjaganya. Oke, kita beri tepuk tangan, aplaus. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, kami bertiga dari kelompok 3 di sini akan membahas mengenai pengamatan kami seminggu lalu tentang keanekaragaman hayati atau biodiversity. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada keberagaman tingkat genus, 3 jenis atau spesies, dan yang ketiga ada tingkat ekosistem. Dan sekarang di sini ada PowerPoint dan mari kita simak bersama-sama. Oke, di sini ada keanekaragaman tingkat gen. Tingkat gen itu terjadi dalam satu spesies. Contoh simpelnya itu contohnya seperti
petani kelas Kimia 1. Terlihat bahwa pada bunga pukul 9 terjadi variasi, misalnya pada warnanya itu berbeda-beda. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, warna dan juga variasi dari bunga pukul 9 ini, yakni ada warna yang merah, kemudian ada warna yang pink keunguan, kemudian ada yang warnanya itu kayak peach gitu. Terus yang kedua tuh ada bunga keladias. Kalian tahu kan bunga keladias? Nah, dia tuh mempunyai warna daun. Warna daunnya tuh pasti berbeda-beda. Nah, warna daunnya ini ada yang warna agak sedikit hijau, pink gitu, tapi dia kegelapan. Nah, itu bentuk daunnya tuh agak sedikit panjang, terus dia kayak mencolok gitu, melengkung-melengkung. Nah, di situ batangnya juga beda. Batangnya di situ warna kegelapan warna keunguan gitu. Nah, yang kedua dia juga ada warna hijau, tengahnya tuh pinknya agak terang. Nah, di situ warna batangnya dia tuh warnanya lebih muda, misalnya kayak hijau muda gitu. Lalu yang selanjutnya ada bunga kertas. Itu perbedaannya ada di warna bunganya. Di bunga yang pertama ada yang berwarna merah agak-agak pink. Lalu di bunga kedua ada yang warnanya pink, dan di bunga ketiga ada yang warnanya merah kuat. Nah, yang warnanya merah kuat tuh daunnya lebih lebar dibanding sama bunga-bunga yang lain. Nah, dia daunnya itu kayak lebih bulat gitu. Dan juga permukaan daunnya itu dari ketiga bunga kertas ya, itu tuh permukaannya tuh kasar-kasar gitu. Kemudian untuk tepian daunnya itu seperti kayak ada lengkungan gitu. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman geneti ini merupakan variasi pada gennya. Dia terjadi dalam satu spesies. Oke. Bisa lanjut ke keanekaragaman pada jenis satu spesies. Oke. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan sebelumnya bahwa keberagaman pada tingkat spesies atau jenis ini dapat kita temukan pada kaktus, kemudian seperti lidah mertua sama lidah buaya. Ketiga yang memiliki kedekatan dari sisi famili, ya, dari sisi famili. Kalau misalnya lidah buaya, dia itu kan memiliki seperti strukturnya, kalau misalnya dilihat dari morfologi, dia itu memiliki bentuk daun yang berdaging dan juga dia itu memanjang. Tepi-tepiannya itu ada seperti duri-duri kecil. Lanjut lagi, kalau misalnya lidah mertua itu juga bentuknya hampir sama dengan lidah buaya. Namun yang membedakannya itu terdapat pada isinya. Nah, kalau misalnya lidah mertua ini dia itu tidak berdaging seperti lidah buaya, dan juga dia itu memang bentuknya sejajar, mirip seperti lidah buaya. Hanya saja dia tidak memiliki duri di tepiannya. Terus lidah buaya dengan lidah mertua itu kan beda di tulang daun. Tulang daunnya kalau lidah mertua itu kan agak sedikit kaku. Kemudian kalau lidah buaya itu kan pasti tebal kan kalau tulang daunnya. Oke. Pengamatannya bagus sekali ya kelompok 3. Tadi mengidentifikasi keanekaragaman tingkat jenis, ternyata menemukan lidah buaya, lidah mertua, apalagi kaktus. Nah, hampir sama pengamatannya, tetapi identifikasinya ini lebih mendalam. Ya, tadi dipaparkan ada daging daunnya agak tebal gitu ya. Kalau lidah mertua kan Ya, tipis, tapi strukturnya apa? Kaku. Tidak seperti lidah buaya lunak. Oke ya. Nah, kemudian tadi di awal Bapak sangat tertarik ada bunga kertas. Selain bunga kertas itu tadi Bapak juga menyaksikan ada yang unik di sini, terutama di area aula sebelah kanan dengan kelas 10 di atasnya. Itu ada jenis bunga yang berwarna-warni. Nah, yaitu bunga asoka. Ada tadi pengamatan kan? Nah, ya. Bunga asoka bervariasi dalam hal warna. Ada yang warna merah, orange, kuning, bahkan ungu. Nah, jadi kaya sekali keanekaragaman hayati yang ada di Manisintang.
meliputi variasi warna bunga pada tanaman bunga asoka. Jadi bunga asoka itu kategori keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman tingkat gen. Nah, itu ya. Dan silakan. Oke, yang terakhir ini ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Di sini dapat kita lihat pada gambar-gambar ini ada sungai, terumbu karang, hutan tropis. Namun yang dapat kita temukan di masa sintang ini, misalnya ada ekosistem perkebunan, kemudian ada ekosistem hutan, kemudian ada ekosistem kolam yang ada di samping masjid kita. Oke, kalau misalnya di ekosistem kolam, yaitu terdiri atas komponen biotik dan juga abiotiknya. Kalau biotiknya itu terdiri atas ikan maupun makhluk-makhluk yang hidup di air tersebut. Contohnya seperti ada ikan mas, kemudian nila, gurame, dan makhluk lainnya. Kemudian untuk komponen abiotiknya sendiri dapat kita jumpai misalnya pada air, kemudian pada bebatuan maupun pada pasir. Kemudian ada ekosistem hutan. Ekosistem hutan tuh kan banyak sekali pepohonan. Pepohonan tuh kayak misalnya pohon sawit tadi, pohon kelapa, terus pohon pinang dan lain-lainnya. Nah di situ tuh kan ada keanekaragaman jenis juga kan, terus ada juga keanekaragaman tingkat gen juga, tingkat jenis. Nah di situ kan sedangkan selain pepohonan juga ada yang lainnya. Keanekaragaman ekosistem ini kan apa ya, kayak hubungan timbal balik itu antara makhluk hidup lainnya. Nah di situ apa mungkin yang akan dijelaskan oleh Dahlan di perkebunan juga. Kalau ada ekosistem perkebunan itu ada di bawah kelas 11-nya 2, itu ada pohon ubi, lalu komponen abiotiknya ada tanah yang sudah gembur dan bisa dipakai untuk menanam. Lalu di bawah tanahnya ada cacing yang membantu menggemburkan tanahnya. Lalu di situ ada juga pohon jagung. Jadi kalau misalnya keanekaragaman ekosistem ini yaitu tersusun atas komponen-komponen penyusunnya, yaitu ada biotik dengan abiotik. Kalau biotik itu komponen yang hidup, sedangkan kalau misalnya abiotik, A itu artinya tidak, artinya komponen ini tidak hidup. Kemudian kesimpulan dari keanekaragaman spesies yang tadi atau jenis tadi itu adalah terjadi dalam perbedaan spesies. Kalau misalnya gen itu kan dalam satu spesies, kalau misalnya tingkat jenis dia berbeda spesies. Dan juga kalau misalnya keanekaragaman ekosistem disebabkan oleh beragamnya komponen perbedaan penyusun komponennya dari biotik maupun dari abiotiknya. Oke teman-teman, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan ataupun belum jelas? Silakan bertanya. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Jadi, mengapa keanekaragaman tingkat gen bisa terjadi? Baik, terima kasih. Oh, jadi jawabannya kenapa keanekaragaman tingkat gen itu kan apa ya? Adanya variasi yang terjadi antara individu dari tingkat jenis. Nah, di situ kan tingkat gen itu kan apa ya, keturunan, dia bisa berubah-ubah. Nah, dia tuh bisa berbeda-beda dari bentuk, warna, terus ya bentuk, warna, terus Warna, kemudian dari bentuk, kemudian dari tinggi rendah, dan kemudian. Oke, jadi tentunya disampaikan teman kalian, keanekaragaman tingkat gen itu bisa terjadi muncul karena ada variasi genetik. Variasi, ya. Tadi contohnya bunga asoka, gen yang menyebabkan bunga asoka itu berwarna merah berbeda dengan gen yang menyebabkan bunga asoka itu menyebabkan warna kuning, ya kan? Gennya, jadi gennya, ada variasi genetik baru warna bunga. Ya, tadi di awal ngomong yang lainnya, kucing, gen kucing yang ekornya lurus dengan gen kucing yang ekornya melengkung beda, variasi genetik. Jadi adanya variasi genetik dalam setiap individu berbeda. Bahkan tadi terdapat
contoh teman kalian kembar. Nah, ada yang kembar kan? Pasti kan temannya kembar. Nah, itu juga contoh keanekaragaman tingkat gen. Ya kan? Sama persis wajahnya, tetapi tetap ada perbedaan. Misalnya dalam hal bentuk rambut. Bentuk rambutnya agak ikal, kembarannya lurus. Ya, nah, ya. Itu contoh karena variasi genetik yang berbeda di setiap individu. Oke, pertanyaan bagus. Yang lainnya silakan bertanya. Yang lainnya kalau saya bertanya jangan mengali. Oke, kalau tidak ada, Bapak ingin bertanya berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati. Nah, wilayah kita tentang Kalimantan Barat. Bapak ingin bertanya, tempat pusat penelitian, tempat itu bisa pusat penelitian, pusat konservasi perbaikan atau pemulihan yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Jadi di wilayah Sintang khususnya atau pada umumnya di Kalimantan Barat ada tidak tempat sebagai konservasi perbaikan berkaitan dengan keanekaragaman hayati? Silakan. Boleh di wilayah Sintang atau Kalimantan Barat pada umumnya. Kaya sekali. Yang pertama kalau misalnya menurut saya, itu ada di sekitar Bukit Kelam, itu ada yang namanya cagar alam gitu ya. Kemudian Ada fokus yang Oke, Bukit Kelam, cagar alam, kategori cagar alam. Ada yang tahu apa itu cagar alam? Kalau di awal tadi Suaka Marga Satwa. Satwa berarti pusat konservasi ya, jenis-jenis satwa atau hewan itu dibiarkan secara alamiah berkembang biak, ya. Satwa. Kalau cagar alam bedanya apa? Kalau cagar alam itu seluruh isinya, tidak hanya satwa. Di situ ada tumbuhan, varietas-varietas tumbuhan, keanekaragaman hayati. Pernah naik ke Bukit Kelam? Beraneka-ragam, tidak hanya hewan, tumbuhan juga. Jadi bedanya ini. Kalau cagar alam, semua seluruh isinya secara alamiah berkembang biak. Tapi kalau Suaka Marga Satwa, satwa berarti khusus pusat konservasi satwa-satwa yang ada di sekitar situ. Bisa dipahami ya? Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Atau mau disimpulkan? Silakan. di sini saya akan menyimpulkan dari keseluruhan dari keanekaragaman hayati, dari gen, jenis maupun dari tingkat ekosistem. Jadi di masa Sintang atau madrasah kita ini itu kan sudah kita tahu ya, kita sudah melakukan yang namanya pengamatan, kemudian identifikasi, dan didapatkan bahwa memang betul bahwa masa Sintang ini kaya akan keanekaragaman hayatinya, mulai dari itu fauna maupun dari terutama pada itu ya, pada floranya. Ada pohon kertas, kemudian ada di area perkebunan kita dapat menemukan berbagai macam toga, bunga-bungaan dan sebagainya. Nah, itu teman-teman melestarikan yang namanya keanekaragaman hayati itu penting karena kita sebagai manusia pun juga memerlukan keanekaragaman hayati untuk melangsungkan kehidupan kita. Misalnya saja kita sekarang memiliki baju yang dapat kita kenakan itu karena adanya keanekaragaman hayati. Kemudian kita dapat makan sehari-hari itu karena adanya fauna dan juga flora. Jadi betapa pentingnya keanekaragaman hayati ini untuk melangsungkan kehidupan manusia. Jadi jangan merusak alam dan juga tetap jaga keseimbangan ekosistem kita. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya simpulkan. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Oke, alhamdulillah kegiatan presentasi hari ini selesai ya. Pertemuan pertama minggu yang lalu kalian sudah melakukan pengamatan flora, banyak sekali tumbuhan termasuk fauna, ya kan? Nah, faunanya banyak.
Bahkan kita di awal pembelajaran sudah ditemani kunci. Nah, itu menunjukkan bahwa Mansintang ini keanekaragaman hayatinya sangat tinggi. Oke, ya. Nah, kemudian nanti seperti biasa tugas kalian silakan dikumpulkan. Jadi PPT-nya itu silakan dikumpulkan nanti, dijadikan satu folder per kelompok, ya. Kemudian yang tidak kalah penting, kalian kemarin sudah melakukan pengamatan berupa video, kemudian tidak untuk kemungkinan foto-foto. Nah, ini berkat kemajuan teknologi, belajar kita itu semakin mudah. Ya, salah satunya apa? Kalian bisa mengunggah aktivitas kalian itu di media sosial, misalnya Instagram, ya kan? Atau YouTube yang mudah viral, atau bahkan kalian buat TikTok, silakan. Nah, ya. Jadi kemajuan teknologi ini harus kita manfaatkan. Kita yang memfilter, kita yang menyaring, kita yang mengendalikan teknologi. Jangan sampai kita dikendalikan teknologi. Ya, sekali lagi. Nah, jadi silakan ya. Tugasnya sudah bagus presentasinya, tapi juga silakan kalian mengupload ke media sosial. Oke ya. Nah, seperti biasa untuk mengakhiri kegiatan aktivitas pembelajaran kita, karena ini materinya sudah cukup, sudah selesai. Jadi nanti ada tes formatif ya, seperti ulangan harian. Sama, kita menggunakan kemudahan teknologi, tidak perlu catat, menggunakan Google Form. Ya, jadi nanti ada Google Form yang linknya Bapak Ika. Ya, sebentar. Cek dulu. Oke, jadi link yang sudah kalian terima silakan dikerjakan. Ya. Di situ ada beberapa soal. Oke, alhamdulillah sudah selesai akhirnya ya tes sumatif kita di materi keanekaragaman hayati. Oke, dapat berapa? Ada yang dapat 100? Angkat tangan, silakan. Iya, Raffi dapat 100. Siapa lagi? Silakan. Kak Via dapat 100. Yang lain silakan. Dapat berapa? Alhamdulillah 80. Ya? 90. Oke. Kak Adisti? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kalian sudah melakukan tes sumatif atau ulangan pada materi keanekaragaman hayati. Nah, jadi silakan dikumpulkan tugasnya maju ke depan, ya silakan per kelompok. Ya. Hasil pengamatan yang minggu lalu, kalau yang PowerPoint kan sudah, tinggal nanti kalian filenya kalian jadikan satu, kemudian kirim ke Bapak, ya. Nah, sekarang silakan kumpulkan hasil pengamatannya. Ya.
Oke, alhamdulillah. Sekali lagi, tadi yang sudah Bapak sampaikan, aktivitas kalian pengamatan tolong dimasukkan ke media sosial kalian masing-masing. Silakan yang punya akun YouTube, TikTok bahkan dan Instagram, supaya pembelajaran kita bermakna dan tentunya menjadi kenang-kenangan kalian. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran seperti biasa, berdoa dulu. Silakan dipimpin doa salah satu. Silakan pulang rumah masing-masing, ya, jaga kesehatan, tetap semangat untuk pertemuan berikutnya, agenda berikutnya yang lebih menantang. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.